Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafil nuri jami'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan lanjutkan kajian kita insyaallah sampai pada Quran surah Ali Imran juz 3 ayat 13, 14 dan 15. Sebelum kita masuk kepada ayat yang akan kita kaji, tadi karena rotok kesusu ya. Kita artikan sekali lagi langsung maknanya dari ayat 13 sampai ayat 15 nih. Dari qad kana lakum ayatun sampai bawah. Akan langsung makna bersama-sama. Sungguh ayat surat Ali Imran ayat 13, 14 dan 15. Dari qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Monggo kita baca sama-sama. Sungguh adalah bagi kalian ayat di dalam dua golongan, keduanya saling berperang. Segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain orang-orang kafir, mereka melihat mereka semisal mereka penglihatan mata, dan Allah Dia menguatkan dengan pertolongannya orang yang Dia kehendaki. Sesungguhnya di dalam itu sungguh pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Dihiasi bagi manusia kecintaan, keinginan-keinginan dari wanita-wanita dan anak-anak dan harta benda yang banyak dari emas dan perak dan kuda yang bertanda dan hewan ternak dan ladang. Itu kesenangan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik dari demikian itu bagi orang-orang yang mereka bertakwa di sisi Tuhan mereka. Surga mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang disucikan, dan keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat dengan hamba-hamba. Alhamdulillah. Kita akan bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'aidu binasrihi man yasha
Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sungguh kana lakum ada bagi kalian. Apa yang ada bagi kalian wahai manusia? Ayatun ayat ataupun tanda. Sungguh telah ada bagi kalian wahai umat manusia ayatun tanda. Biasanya kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam Al-Qur'an pengingat untuk kita mengenai tentang tanda kekuasaan Allah ataupun tanda kebesaran Allah, tanda. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin salah satu dari beberapa hal yang akan saya sebutkan. Bisa jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin kita bersyukur. Kalau memang kita sudah banyak nikmat tapi kita kadang lupa sama Allah. Bersyukur. Dua, Allah terkadang dalam Al-Quran menyebutkan sungguh telah ada bagi kalian tanda. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita pengingat. Sungguh telah ada bagi kalian tanda di mana di dalam fi'atainil taqata, kedua golongan yang mana kedua golongan tadi itu saling berperang. Ya. Sungguh telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang berhadap-hadapan untuk saling berperang. Nah, fi'atun segolongan itu di antara dua golongan tadi itu, segolongan yang pertama tadi itu tuqatilu fi sabilillah. Adalah golongan orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala kali ini pada ayat yang kita baca pada hari ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bukti bahwasanya orang-orang yang beriman ini akan Allah Subhanahu wa taala tolong. Ya. Jadi ketika ada gembok pasti ada kunci. Ya. Kalau ada gembok pasti ada kunci. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita orang-orang beriman keyakinan, keteguhan hati, ya. Nah, yang akan Allah sampaikan dalam ayat ini, fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Segolongan yang pertama, mereka berperang di jalan Allah, ingin berjihad. Wa ukhra, dan yang lainnya kafiratun, orang-orang yang kafir. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menamai mereka dengan orang-orang berperang, orang-orang yang berperang dan mereka kafir, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman langsung
dan sebagian yang lain orang kafir. Nah, bukan dan sebagian yang lain orang-orang berperang yang mana mereka ini kafir. Tandanya apa? Allah bahkan tidak menganggap mereka ini orang yang sedang berperang. Kalau logikanya orang berperang ini, yang dicari ini kemenangan, ya, yang dicari ini adalah bisa mengalahkan musuh, ya. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, pembahasan kita sebelumnya kan membahas tentang orang-orang Yahudi, ya. Mereka orang-orang kafir ini, yang mereka harapkan ini bukan hanya kemenangan, tapi lebih-lebih kepada bisa menguasai wilayah, bisa mendapatkan banyak harta, ya, bisa menguasai kepemilikan orang-orang yang dirampas, dijajah saat itu, ya. Oleh karenanya mereka ini tidak pantas disebut sebagai orang yang berperang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut mereka wa ukhra kafiratun, dan segolongan yang lainnya ini orang-orang kafir. Pernah kita bahas sebelumnya bahwasanya perbedaan cara berpikir orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir dihadapkan dengan masalah, mereka akan cepat putus asa, mereka akan cepat khawatir, mereka akan cepat banyak pikiran, stres. Ya. Nah, tapi dalam Al-Qur'an orang-orang beriman ini disebut oleh Allah ini wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak akan ada rasa ketakutan bagi mereka, pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka enggak akan bersedih hati. Ya, ketika orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dihadapkan di satu medan perang, orang-orang beriman ini mereka memiliki prinsip hidup mulia atau mati syahid. Kalaupun saya menang dalam perang ini, saya akan hidup mulia, dimuliakan oleh Allah di dunia. Kalaupun saya meninggal di medan perang ini karena berjihad di jalan Allah, maka saya akan mati syahid. Ya, makanya di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka ketika orang-orang beriman dengan keimanannya, orang muslim dengan ketakwaannya, ya, bukan hanya dalam berperang, bukan hanya dalam berjihad di jalan Allah bawa pedang, tapi ketika kita berusaha dalam kondisi apapun, ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika kita mendapatkan ujian kita bersabar, ya, kita punya hajat, nah kita berusaha agar Allah kabulkan hajat itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita dahulu. Pernah kita bahas sebelumnya, salah satu syarat untuk terkabulnya doa ini yang pertama adalah kesiapan hamba itu sendiri dulu. Ya Allah, ini misalnya aja, ya. Ya Allah, saya pengen pinter, tapi nggak siap belajar. Nah, ini pinter dari mana? Ya, ya Allah, saya pengen punya istri yang cantik misalnya kan. Saya pengen punya istri yang cantik, tapi nggak siap belikan skincare. Ini misalnya aja, ya. Ah, ini dia. Makanya disebut dengan hamba yang ingin dikabulkan doanya mesti punya kesiapan dulu. Saya pengenlah sholat saya ini ada khusyuk di dalamnya. Ya. Maka apa yang mesti dia lakukan, ya? Maka menata niat dulu. Nah, ini dia. Wallahu, dan Allah. Nah, wa ukhra kafiratun, dan yang lainnya, dan segolongan yang lainnya itu kafiratun, orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang bagaimana? Yarawnahum, mereka melihat, orang-orang kafir tadi mereka melihat kepada orang-orang beriman mislaihim. Kalau satu misal namanya mislun. Kalau dua misal, kalau semisal tapi lebih banyak lagi, dua kali lipat, ya, namanya mislai atau mislaini. Seperti itu, ya. Mislaihim, dua kali lipat lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bahas ini, Quran surat Ali Imran ayat ke-13 ini berkaitan dengan perang Badar. Ya, saat perang Badar itu jumlah orang beriman ini hanya 313. Bayangkan musuhnya ini ada 1.000 orang lebih di tentara musuh. Nah, wallahu yu'ayyidu binasrihi, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dengan pertolongannya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya saat itu yang disebut dengan mislaihim, ya, dua kali lipat ini
bisa jadi pendapat ulama yang pertama menyebutkan bahwasanya saat itu jumlah tentara yang ada saat itu memang berjumlah 313. Tapi dikarenakan keyakinan mereka, ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa taala tolong mereka sehingga satu orang beriman ini oleh Allah diberikan kemampuan lebih. Ya. Ya, bisa jadi satu orang beriman ini bisa membunuh sampai 5 sampai 7 orang kafir. Seperti itu ya. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, saat itu orang-orang beriman yang berjumlah 313 ya, menghadapi pasukan orang kafir yang berjumlah lebih dari 1000 orang. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan menyebutkannya. Maka kami turunkan pertolongan berupa malaikat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat kepada orang-orang beriman saat itu sehingga jumlah yang seharusnya 313 tadi itu di mata orang-orang kafir tadi itu kelihatan 626. Ya, banyaknya saat itu. Nah, ini dia. Wallahu yu'ayyidu binasrihi ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya binasrihi dengan pertolongan dia ma yasha kepada orang yang dia kehendaki. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam itu la ibratan sungguh menjadi ibrah. Ibrah. Jadi ibrah itu kalau dalam Quran tafsir maknanya adalah pelajaran. Tapi kalau pelajaran itu dalam bahasa Arab itu bukan ibrah namanya. Namanya darsun. Ya, dars ya. Seorang siswa sedang misalnya belajar suatu pelajaran. Nah, suatu pelajaran ini dalam bahasa Arab namanya ad-darsu, pelajaran. Nah, di situ menggunakan la ibrah. Ibrah. Kalau di kita ibrah ini nanti jadi ibarat. Ibrah ini diambil dari kata abur yang artinya jembatan. Jadi ibrah ini dalam makna bahasa Arab yang asli adalah sesuatu yang menghubungkan satu dengan yang lain. Contohnya abur artinya jembatan, ya. Menghubungkan antara pulau yang sini dengan pulau yang sini, gitu ya. Ini namanya abur. Kenapa ibrah disebut dengan ibrah? Ya kan? Karena yang dinamakan dengan pelajaran ini menghubungkan antara dari kejahilan menuju petunjuk, dari kebodohan menuju kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Makanya disebut dengan ibrah. Kadang-kadang kita ini kalau Pak Ustadz ngomong seperti ini, maka kita jadikan ibrah yang telah kita pelajari ini sebagai penguat keimanan kita. Nah, berarti iman yang tadinya lemah, iman yang tadinya kurang sedikit ya, maka dengan pelajaran yang kita ambil barusan tadi itu menjadi penguat kita dari kelemahan menjadi kekuatan. Seperti itu. Inna fi dzalika la'ibrah, sesungguhnya di dalam cerita yang ada pada perang Badar itu menjadi ibrah bagi kita. Kebanyakan dari kita mungkin kurang bisa menangkap cerita-cerita, kurang bisa menangkap contoh-contoh yang Rasulullah gambarkan. Ini salah satunya. Saya ulang lagi, mungkin karena kita ini kurang mengenal mereka. Kita ini jangankan baca, dengar saja kadang-kadang dari YouTube ataupun orang ceramah ya, ustadz ceramah di depan ini, mungkin ya kadang-kadang ada rasa kemalasan dalam hati kita ini. Inilah, dari situlah setan alaihi la'nah itu masuk kepada kita. Ya. Sering kita bahas. Di dalam kitab hikmah ini dijelaskan salah satu sarana manusia ini untuk terjerumus ini adalah dengan cara kemalasan dulu. Kita sama setan dibuat malas membaca, kita sama setan dibuat malas untuk memperbaiki diri, kita sama setan dibuat malas untuk belajar ya. Maka dari situlah tertutup ya. Sedangkan ilmu ini kata para ulama adalah pintu menuju kebijaksanaan. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, al ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Kalau kita berjalan di tengah gelap gulita, kemudian datanglah ilmu, maka ilmu itu seperti cahaya kata Imam Syafi'i. Nah, itu dia. Inna fi dzalika la'ibrah, sesungguhnya di dalam cerita ini la'ibratun, sungguh ada la'ibratan, sungguh terdapat ibrah ataupun pelajaran. Bagi siapa?
Liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu, ataupun kita bicara secara kompleks, di dalam Islam, orang ini mau selamat, orang ini mau bahagia hanya bagi orang-orang yang mau. Coba kita kasih ibarat dulu ya. Kita kasih ibarat. Rasulullah bersabda dalam hadis Nabi seperti ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Ya kan? Kata Nabi gini. Semua umatku akan masuk ke surga. Ilaman aba, kecuali orang yang mau, kecuali orang yang enggan. Loh. Artinya kan kalau kita mau masuk ke surga, syukur kita baca syahadat kan kita bisa masuk ke surga sebetulnya. Nah, ilaman aba, ada orang-orang yang nggak mau langsung masuk ke surga, orang yang mau, ya kan? Nah, sahabat bertanya, wa ma ya aba ya Rasulullah? Emang siapa orang-orang yang nggak mau masuk ke surga ya Rasulullah? Kata Nabi gini, wa man ata'ani faqad dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba, maka dialah orang-orang yang mau, orang-orang yang enggan. Loh. Ya kan, kita ini sering mendapati perkataan ataupun kita dapat singgungan, sindiran, kita dapat motivasi ya. Surga ini murah, yang mahal itu neraka. Bagaimana gitu kata mereka ya? Bagaimana begitu ya? Kalau kita mau masuk ke neraka ya, kita harus maksiat dulu ya. Beli minuman keras. Minuman keras kan mahal ya. Ataupun kita mau maksiat, kita harus zina dulu. Kita mau zina kan juga perlu bondo. Ya, makanya neraka itu katanya apa? Mahal. Justru malah yang murah itu surga. Kalau kita mau masuk ke surga lah, kita jadi orang yang taat ya. Kita pergi ke masjid, masjid dia gratis. Sholat dia gratis ya. Kita nggak disuruh bayar. Kita puasa ya, bukan hanya gratis, malah ngirit uang loh. Harus seperti itu. Makanya dia bilang apa? Surga itu murah. Allah itu membuka lebar-lebar pintu surga itu bagi orang-orang beriman. Cuma kadang-kadang kitalah yang mau langsung masuk ke surga. Kita tunda-tunda dulu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Nanti dulu aja lah, sholat zuhur kan masih lama. 2:30 bisa lah itu kita pergi. Nah, sudah habislah itu sudah. Nggak jadi pergi ke masjid ya, ketiduran. Bangun maghrib. Nah, seperti itu. Inilah masalah kita. Zuyyina, dihiasi. Bagi siapa? Linnasi, bagi manusia. Apa yang dihiasi untuk manusia? Hubbus syahawati. Kecintaan terhadap sesuatu ataupun hal-hal yang diinginkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-14 ini mengandung banyak sekali tamparan-tamparan buat kita. Yang pertama, zuyyina linnasi, dihiasi bagi manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu biasanya boleh digandengi dengan subjeknya langsung. Misalnya gini, kita ditolong oleh, ya kan? Kita ditolong oleh, misalnya saya ditolong oleh orang tua, saya ditolong oleh Farhan. Loh, pelakunya boleh disebut kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab nggak boleh disebut. Telah ditolong. Nah, telah ditolong oleh siapa? Nah, ini tidak boleh disebut. Karena merupakan kalimat pasif. Inilah yang menjadikan beda antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Kalau aktif punya subjek, punya objek. Zaid menolong Amar. Zaid membuka pintu. Ini namanya kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif, pintu telah dibuka, atau telah dibuka pintu. Nah, ini namanya pasif. Jadi tidak boleh ada subjeknya, pelakunya. Nah, kenapa? Kadang-kadang dalam bahasa literatur ya, dalam literatur bahasa itu menggunakan kalimat pasif karena kadang-kadang ingin digunakan untuk ajziyat ataupun kehinaan. Misalnya gini, zuyyina linnas,
telah dihiasi bagi manusia. Artinya yang menghiasi ini bukan manusia yang ingin. Kayak contohnya jenengan punya rumah, jenengan hiasi rumah jenengan. Saya menghiasi rumah dengan lampu, dengan tanaman-tanaman yang bagus. Ini karena kehendak jenengan, jenengan menghiasi rumah. Tapi kalau dihiasi bagi manusia, artinya bukan manusianya yang ingin. Nah, kalau begitu kita pahami bahwasannya ini menjadi satu fitrah ataupun tabiat bagi manusia. Ya. Jadi nggak masalah dia ini mau atau tidak. Ya, entah ini gelarnya dia ini ustadz atau orang biasa, entah ini dia kiai ataupun orang biasa, zuyyina linnas, dihiasi bagi semua manusia. Apa itu yang dihiasi? Nah, sedangkan dihiasi, kalimat dihiasi ini karena bersifat kalimat pasif, maka maknanya ini boleh apa saja. Para ulama berpendapat bahwasannya kalimat dihiasi ini pelaku tersembunyinya ini boleh dua. Ada ulama yang berpendapat bahwasannya yang menghiasi ini Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghiasi. Nah, ada pula pendapat ulama yang kedua bahwasannya yang menghiasi ini adalah syaitan. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi dengan setan yang menghiasi. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi, maka hal tersebut akan menjadi indah, hal tersebut akan menjadi barokah, hal tersebut akan menjadi kebaikan untuknya. Ini kalau Allah yang menghiasi. Contohnya, ketika seorang menikah, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ketika Allah menghiasi pernikahan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan sakinah, Allah akan hadirkan mawaddah, ya, dan warahmah dalam pernikahan mereka. Maka tidak peduli seberapa panjangnya pun umur yang mereka lewati, karena Allah yang menghiasi, maka istrinya itu nggak akan pernah terlihat membosankan, tidak akan pernah terlihat tua, sudah nggak cantik lagi, karena Allah yang menghiasi. Maka tidak ada yang namanya jelek. Nah, ini kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi. Nah, pendapat ulama yang kedua, apabila syaitan yang menghiasi, ya, kita diberikan apa sama Allah, kita nggak syukuri. Ya, kita misalnya diberikan mobil, ya. Ini misalnya aja ya, kita diberikan mobil, ya, sama Allah. Tapi karena mobil orang-orang lain itu dihiasi oleh setan, sehingga mobil-mobil orang lain itu terkesan lebih indah dari kita. Ada apa? Hidup kita nggak tenang. Pengenlah mobil kayak fulan itu ya. Keluaran terbaru Toyota, enak itu kalau kena jeglongan nggak sakit. Wah, ini kayaknya pengen lah. Nah, ini dia. Ini apabila setan alaihi laknah yang menghiasi. Ya. Kembali lagi ke perhiasan. Jadi kalimat menghiasi ataupun kalau dalam ibarat kita, wanita yang berhias. Ya. Jadi berhias ini kalau dalam bahasa Indonesia, berhias ini kan adalah sesuatu yang digunakan, misalnya kalau dalam wajah ada flek hitam, kemudian dia berhias agar tidak kelihatan hitamnya, ya toh? Ini namanya berhias. Kalau orang sudah cantik, orang sudah baik, orang sudah jadi sempurna, ngapain berhias lagi, ya kan? Berhias ini ya bagi orang-orang yang merasa kurang. Wajah saya kok kayaknya kurang cerah ya, maka saya berhias. Ini kalimat berhias. Nah, di dalam ayat ini sama, masih berhubungan tentang menghiasi dan dihiasi tadi itu. Orang-orang beriman, ketika mereka dalam hati ini dihiasi oleh Allah, rasa syukur, ketika dihiasi oleh Allah rasa sabar, ya, maka seberapapun banyaknya masalah, seberapapun banyak nikmat yang Allah berikan, akan mereka terima dengan lapang dada. Ini kalau Allah yang menghiasi. Tapi kalau sudah hadir syaitan alaihi laknah ke dalam hati, yang menghiasi pun mereka, maka rasa syukur yang tadi Allah hiasi, Allah cabut. Ya, diganti rasa kufur. Seberapapun banyaknya nikmat, seberapapun banyaknya harta yang dia miliki, nggak akan pernah cukup baginya. Makanya disebut dengan zuyyina linnasi. Allah menggunakan kalimat pasif di situ. Pertanda bahwasanya kita itu sebetulnya tidak mampu. Ya, itu sudah bawaan kita. Maka mesti kita waspadai.
Nah, dihiasi bagi manusia. Ini panjang sekali ya kalimat dihiasi ini. Karena berawal dari dihiasi nanti kita akan baru kerasa. Ya, 6 hal yang membuat kita ini kadang-kadang lupa. Zuyyina linnasi, dihiasi bagi manusia. Apa yang dihiasi bagi manusia? Hubbus syahawati. Kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan. Manusia ini kalau sudah ingin, manusia ini kalau sudah mengharap, ya pasti dia cinta. Ya. Makanya dalam syair bahasa Arab itu, orang yang mencinta adalah orang yang paling banyak menyebut-nyebut. Ya, coba jenengan lihat atau jenengan rasakan dulu ketika masih muda ya. Nah, mungkin pernah suka sama perempuan nah ya. Karena suka tadi itu, jenengan akan banyak-banyak menyebut namanya. Ya. Seperti Majnun banyak-banyak menyebut nama Laila. Pagi, siang, sore, malam disebutlah nama Laila. Laila lagi apa ya? Laila udah makan belum ya? Laila, Laila kok cantik ya? Laila kok seperti itu. Jangan-jangan Laila lebus. Misalnya seperti itu. Nah, hubbus syahawati, kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan. Tadi saya bilang apa? Ketika manusia ini menginginkan sesuatu, dia cenderung cinta. Cinta ini kalau dalam bahasa Arab, hub itu artinya adalah condong terhadap sesuatu. Condong ini kalau dalam bahasa Indonesia ini gini. Ada seorang laki-laki misalnya dalam pernikahan ya. Misalnya ada laki-laki pengen nikah ya. Datang ke perempuan yang pertama, dilihat-lihatnya lah, kok nggak condong, berarti nggak cinta. Pergi ke perempuan yang kedua, dilihat-lihatnya lah, kok nggak condong juga, berarti nggak cinta. Ya. Pergi ke perempuan yang keempat, dilihat-lihat lah, sudah akhlaknya bagus, ya, rupanya juga bagus, keturunan juga bagus, sempurna ini, ya, baru dia condong. Nah, inilah yang menghasilkan cinta, gitu. Hubbus syahawati, kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan. Ya. Dari apa saja? Yang pertama, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Ya, pernah kita sebutkan. Kalau dalam bahasa, literatur bahasa, itu berlaku untuk bahasa mana saja? Biasanya berlaku. Ketika disebutkan ya, saya suka makan ote-ote, onde-onde, tahu isi, ya kan? Berarti hal yang pertama kali dia sebutkan adalah hal yang paling dia sukai ataupun hal yang paling dia prioritaskan. Saya suka ote-ote, suka onde-onde, suka apalagi tahu isi misalnya kan. Berarti yang paling dia suka ini adalah ote-ote tadi itu yang pertama kali dia sebutkan. Monggo. Monggo. Zuyina, ya. Dihiasi bagi manusia, betul. Iya. Nah, kalau di awal ayat 14 ini, apakah ini konteksnya yang dihiasi di setan? Yang mana itu? Di awal ayat 14. Nah, itu tadi. Betul. Jadi kalimat zuyina, karena dia bersifat pasif, maka bukan kita yang minta, tapi kita yang diberi dan kita diberikan tabiat seperti itu. Jadi walaupun kita lepaskan pun nggak akan pernah bisa, tetap keinginan itu akan ada pada diri kita. Nah, dihiasi tadi itu, yang menghiasi itu kalau dalam pengganti pelakunya tadi itu, kata para ulama boleh dua hal tadi itu. Bisa jadi yang menghiasi ini Allah, bisa jadi yang menghiasi ini setan. Lihat kondisinya, gitu loh. Ketika kita mengharapkan mengharapkan pernikahan yang sakinah, mengharapkan pernikahan yang mawaddah warahmah, ya, berarti saat itu pernikahan kita dihiasi oleh Allah. Nah, kita punya motor ya, walaupun motornya jadul tapi bisa dipakai, kita timbul rasa syukur. Berarti hati kita sedang dihiasi oleh Allah. Betul. Kecintaan terhadap perempuan ataupun terhadap istri ya, kalau kita bilang.
terhadap wanita-wanita. Nah, cintaan, segala keinginan, segala yang diingini. iya diingini berupa berupa apa saja? Minan nisa'i, berupa wanita-wanita. Betul. Kayaknya kan tidak pernah habis keinginannya. Nggak akan pernah habis. Berarti dunia ini kayaknya dari setan. Saya ini boleh nggak kita kemana? Karena seperti ini. Ini misalnya ya, kita lihat dalam perspektif positif dan negatif saja ya, biar lebih mudah. Karena tidak selamanya istri itu menjadi negatif. Karena tidak selamanya hawa nafsu itu menjadi sesuatu yang menyesatkan ataupun negatif. Misalnya gini, dengan perempuan yang kita nikahi, ya, yang tadinya kita ini orang yang buruk, sering melakukan kemaksiatan, jalalah setelah nikah kita jadi orang yang baik. Ya. Berarti kita dihiasi dengan perempuan itu, jadilah kita orang baik. Maksudnya seperti itu. Dari Allah, seperti itu. Tapi ada kalanya ketika kita dihiasi oleh perempuan yang tadinya kita soleh, yang tadinya kita baik, istiqomah dalam melakukan kebaikan, begitu setelah nikah malah tambah jeblok, malah tambah dadi, ya, dadi yang jelek maksudnya. Nah, berarti itu dihiasi oleh setan. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi tidak selamanya apa yang 6 hal yang disebutkan oleh Allah tadi itu berupa hal-hal yang buruk bagi kita. Tergantung bagaimana kita ini mendapatkannya dan bagaimana cara kita memandangnya. Seperti itu. Kadang-kadang ada kata Dr. Mustafa Umar itu ya, dalam kitab tafsirnya itu dijelaskan. Kadang-kadang seorang perempuan itu dihiasi bagi manusia bukan untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Misalnya dari rumah ya, kata istri apa? Mas, nanti kalau berangkat kerja jangan pulang sebelum dapat uang yang banyak. Misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Suaminya ini berangkat kerja dengan niat cari uang, bukan cari berkah. Akhirnya apapun uang yang ada, entah itu uang bosnya, entah itu uang perusahaan, entah itu uangnya orang, diambil semuanya. Gitu loh. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya istri yang soleh, membuat dia baik. Itu makanya kan disebut ya apa? Ya kata Ramai Rama itu ya, perhiasan sebaik-baik perhiasan itu istri yang solihah katanya kan. Sebelum berangkat kerja katanya apa, Mas? Nanti kalau kerja jangan capek-capek ya, jangan lupa makan siang, sholatnya jangan ditinggal. Ini kan perhiasan surga ya, perhiasan dunia. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, baik. Ini yang pertama. Manusia itu dihiasi kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan. Berupa apa? Yang pertama adalah an-nisa, wanita-wanita. Nah, di sini menggunakan kalimat an-nisa'i, wanita-wanita. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu, wanita-wanita, ya. Ada kalanya manusia ini kalau dilihat dari segi niat, ini yang penting. Sebetulnya poligami ini memang boleh, ya. Tapi kita lihat dulu untuk apa, gitu loh. Jadi kan poligami ini kan untuk mensejahterakan, gitu loh. Untuk memakmurkan, gitu loh. Maka dalam hadis Nabi itu, barang siapa yang memakmurkan janda, gitu loh. Bukan untuk sarana memuaskan hawa nafsu. Berarti yang dimakmurkan ini harus janda. Kameramennya terlalu bersemangat. Nah, ada peraturan, tapi sebelum masuk kepada poligami ada satu peraturan yang nggak boleh dilanggar. Bunyinya seperti ini. Ya, boleh memakmurkan janda, tapi tidak boleh menjadikan istri sendiri menjadi janda. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Dalam Kalau boleh menikahi janda, memakmurkan janda, tapi kalau boleh menjadikan istri janda. Nah, ya tapi, nah kan akhirnya kan dolim kepada istri sendiri kan. Nah, seperti itu. Jadi poligami itu fungsinya apa? Untuk memakmurkan. Ini kita ambil ibrah aja ya, kita ambil contoh saja. Dulu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nikah sama Sayyidatuna Sarah,
Lama mereka berdua nikah, nggak segera dikaruniakan anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk nikah lagi. Ada riwayat yang berpendapat bahwasanya Sayyidatuna Sarah yang pingin. Nah, dan yang memilihkan istri untuk poligaminya Nabi Ibrahim alaihissalam ini Sayyidatuna Sarah, bukan kehendaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi seperti itu. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya bolehnya poligami ini atas seizin istri. Biar apa? Biar nggak jadi penghancur rumah tangga. Ya. Kan seperti itu. Ya. Untuk memakmurkan, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi poligami ini untuk memakmurkan janda. Ya, tapi tidak menjadikan istri sendiri menjadi janda dalam, ya, dalam, ya. Nah, sekarang proposal yang laki-laki. Nah, itu dia. Makanya dalam Al-Quran itu di surat An-Nisa halaman pertama itu dibilang, ya, jikalau kalian mampu, ya kan, dan kalian saling berbuat adil, gitu loh, saling berbuat adil. Nah, kalau kita mampunya satu ya satu aja, jangan ambil risiko, ya. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dihiasi manusia oleh keinginan-keinginan yang mereka cintai, yang mereka inginkan. Yang kedua berupa anak-anak. Anak-anak, ketika Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi mereka, Allah jadikan anak-anak ini solehah. Allah jadikan pengingat untuk orang tuanya ketika orang tuanya nggak sholat. Ya, sampean loh, biasanya sholat kok tumben sekarang kok nggak sholat. Jadi pengingat dia. Ini Allah yang menghiasi dia dengan anak yang solehah, anak yang soleh ataupun solehah. Tapi ketika setan alaihi la'nah, ya, menghiasi dia dengan kecintaan terhadap anaknya, ya. Saking cintanya lah sama anaknya ini, semuanya mau diberi, semuanya mau dikasih, ya. Saya kok ngelihat kayaknya mangga tetangga itu kok enak ya, tapi saya nggak bisa menek ya, menek no ya. Ini misalnya aja, ya, kita berimajinasi. Sebetulnya kata ayah itu, nak, mangga itu haram punya tetangga, gitu kan. Sebetulnya bilang seperti itu, tapi saking sayangnya dia sama anaknya dia tadi itu, diambil juga mangga tetangganya tadi itu. Tapi ini bukan tentang mangga, ya. Tapi ini bukan tentang mangga, ya. Insyaallah jenengan sudah tahu maksudnya. Karena kecintaan kita terhadap anak ini membuat kita ini jadi lupa, gitu loh. Makanya para ulama ini senantiasa dalam mau itu hasanah, dalam ceramah-ceramah mereka bilang, anak itu titipan. Mereka ini mau pintar, Allah yang berikan ilmu. Mereka ini mau jadi orang sukses, Allah yang berikan takdir untuk mereka. Kita cuma berikhtiar saja. Kita sudah ikhtiar sekolahkan mereka. Kita sudah ikhtiar pondokkan mereka. Kita sudah berikan mereka guru ngaji yang baik. Nah, ini sudah ikhtiar kita. Kalaupun nanti dia menjadi anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ya itu sudah qadarullah. Yang namanya titipan kan, ya, sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kita cinta sama anak kita, ya. Wes bondo itu ibarat sudah dikasihkan semua. Mau sekolah di mana aja boleh, mau minta apa aja saya turuti. Gak lama kemudian anaknya meninggal. Nah, nangisnya itu sampai jadi stres, sampai stroke. Dan ini ada. Dan ini ada. Kurang meyakini bahwasanya anak itu hanyalah titipan dari Allah. Ya, saking Allah itu tahu kepada hambanya ini, bahwasannya hamba ini kuat nggak dikasih anak. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dia ini sudah jadi, ini mungkin saja ya, dia sudah jadi orang yang pinter, alim ulama, ilmunya tinggi, tapi jelalah ya gak nang dikei anak. Ya kita ambil hikmahnya saja. Mungkin saya belum siap menerima anak. Ya. Tadi dibilangnya, ketika seorang tadi itu dihiasi oleh anak, tapi kok yang menghiasi ini syaitan, ya.
maka dia akan timbulkan rasa cinta berlebihan sama anaknya. Rasa harap yang berlebihan berujung kecewa. Seperti itu. Ini yang kedua. Apalagi yang yang dihiasi untuk manusia dari hal-hal yang dia cintai. Yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati. Ini ayat yang luar biasa sebetulnya. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati, ya, dari harta benda. Bukan harta kalau harta, ya, ini disebut dengan al-malu, harta. Tapi di sini karena bersifat banyak, megah dan tinggi, wal qanatiril muqantarati, harta benda yang banyak. Dari apa? Minal khayli, ya, minadz dzahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Kalau dulu karena tidak ada uang kertas, maka di sini menggunakan kalimat emas dan perak, ya. Dan emas dan perak ini bukan hanya menjadi penyesat buat kita. Banyak juga orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah kaya, dikaruniakan jadi orang yang berharta, tapi dengan hartanya dia berinfak seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu ya. Nah, apalagi kita langsung saja, insya Allah jenengan sudah paham. Wal khailil musawwamati, dan kuda, ya. Kalau dulu karena nggak ada motor, nggak ada mobil, kendaraan, kuda, ya. Wal khailil musawwamati, berlomba-lomba. Kalau hari itu ada kuda terbaru, ya kuda itu yang pertama kali kita beli. Ya karena zaman sekarang udah nggak ada kuda, adanya Innova. Saat itu Innova Reborn. Tingginya lagi misalnya Innova Zenix misalnya kan. Berlomba-lomba. Wal khailil musawwamati. Dan ini bukan hanya untuk negatif saja, ada juga yang untuk positif, ya. Kita lanjutkan. Wal an'ami, dan hewan ternak. An'am ini kalau dalam bahasa Arab artinya hewan-hewan yang besar, hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, seperti kambing gitu ya. Ini namanya hewan ternak yang disebut dengan al-an'am. Kalau ayam, apalagi misalnya burung, bebek, ya. Ini bukan hewan ternak sebetulnya. Ya, sebetulnya. Mungkin kalau di kita aja disebut dengan ingu-inguan. Betul, yang besar-besar disebut dengan al-an'am. Apalagi yang dihiasi untuk manusia, wal harsi, dan ladang. Ya. Coba kita lihat. Kadang-kadang ketika kebun ataupun ladang yang dianugerahkan Allah kepada kita ini, kadang-kadang setan yang menghiasi dia. Ya, karena kita punya ladang yang luas, ladang yang besar gitu ya. Akhirnya apa? Kita cangkul-cangkul ya, dari pagi sampai sore, zuhurnya hilang, asarnya hilang, seperti itu. Yang biasanya nggak tahajud, ya, bangun malam, ya, bukannya tahajud malah pergi ke sawah, ya, ngairi padinya biar nggak kering, ya, ataupun ke sawah nyanteri biar barangkali ada hewan-hewan yang ganggu. Sawahnya dilihat, tahajudnya nggak pernah. Ada orang-orang seperti ini juga ada, banyak ya. Nah, tadi untuk hewan ternak tadi pun sama. Kata para ulama gini, sebetulnya ketika kita pelihara hewan, tapi ini kita pandang dari segi hikmahnya aja ya. Sebetulnya ketika kita memelihara hewan, kita pikir dulu, sebetulnya yang jadi majikan itu kita atau dia? Dia diberikan tempat tidur yang enak, makan di kawakno, kalau sakit ditambakno, loh kan seperti itu. ya kalau bisa dijual, kalau mati. Nah, seperti itu. Wong burung juga titipan kan seperti itu. Nah, itu dia. Oleh karenanya lah disebut dengan, kadang-kadang kita ini melihara hewan sepenuh hati, ya. Tapi ketika sama Allah lupa. Seperti itu. Ah, inilah 6 hal yang menjadi syahwat, hubbus syahwat bagi manusia. Dan kita nggak bisa lepas darinya. Makanya disebut di sini itu an-nas, manusia secara umum. Entah dia mau kiai, entah dia mau orang biasa, entah dia mau pejabat, entah mau dia rakyatnya. Ya, hubbus syahwat. Pasti ada di dalam hatinya itu kecintaan terhadap apa yang dia inginkan. Kemudian di ayat ke-15 kita tutup dengan ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Kata Allah gini, katakanlah wahai nabiku, maukah kalian aku beritahukan
Ya, aku berikan kabar, aku berikan suatu berita, sesuatu yang lebih baik daripada 6 hal yang tadi disebutkan di ayat ke-14. Ya kan? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannat, bagi orang-orang bertakwa ini yang dia harapkan ini apa? Surga. Jadi jangan sampai syahwat dia terhadap 6 hal ini melebihi cinta dia kepada Allah. Makanya di sini dibilang lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma bagi orang-orang bertakwa lah ini akan berlaku. Bagi orang-orang bertakwa nggak akan berlaku. Ya, apa yang ada bagi orang-orang bertakwa tadi itu jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha, orang-orang ini kekal di dalamnya. Apalagi yang Allah karuniakan untuk mereka, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan, mereka nggak pernah tua, mereka nggak pernah muda juga, langsung dalam kondisi terbaik, suci dari kesalahan. Betul, ya, suci dari kesalahan, suci dari lupa. Inilah pasangan-pasangan terbaik. Tapi bukan berarti kita nanti ketika kita di surga ya fokus sama pasangan-pasangan itu ya enggak. Ya kita dalam surga itu sudah dicabut syahwat kita. Kita udah nggak punya lagi keinginan, ya. Bulan madu, pergi ke Bali, gitu udah nggak ada keinginan. Ya, itu hanyalah menjadi sarana kita untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau keinginan untuk menikahi mereka poligami, bidadari 1, bidadari 2, bidadari 3, Senin dengan bidadari 1, Selasa enggak ada seperti itu. Untuk saya itu saya juga tidak tahu. Dalam Untuk saya itu bisa kesenangan mati, kesenangan ketemu apa itu. Dan yang disucikan tadi loh. Pasangan-pasangan Disucikan itu. itu kan bidadari tadi. tidak ada. Sebutnya bidadari tadi. Lihat kalau misalnya untuk gambaran saya maaf itu, ini menghayal atau gambaran saya. Mungkin mati itu seperti ini. Bagi orang-orang beriman. Belum beriman. Seperti ini. Jadi artinya gini. Karena ada kita yang mengatakan nanti satu suami istri ini ke masjid, ke ini nanti kamu akan ketemu lagi. Ya. Nah, ini ada bidadari banyak tadi nama bujunya sah. Kalau kita mimpi itu bisa. Nah, seperti itu. Bisa mimpi itu sekejap tapi lama. Apa itu? Iya. Tidurnya betul. Sekejap waktunya pagi juga. Betul. Bulannya seperti itu. Ya mungkin kalau kita kan untuk berusaha memahami sesuatu kan kita perlu merasakannya setidaknya. Kita lihat perempuan mana yang cantik ya, yang kulitnya yang kulitnya putih bersih nggak pakai make up, yang rambutnya panjang menjulang warna hitam sempurna, ya, yang matanya seindah ruby, ya, yang lisannya lembut, ya, perkataannya indah untuk didengar gitu ya. Ya, bahkan dalam kitab hadis itu disebutkan saking cantiknya bidadari itu apabila mereka memandang kepada kebun yang gersang jadi subur kebunnya. Apabila mereka tidak sengaja meneteskan air liur ke laut, air laut, maka air laut yang tadinya asin jadi manis loh. Seperti itu. Ya mungkin kita bisa merasakan itu di mana? Ya di mimpi. Ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita rasakan, kita lihat di dunia ya enggak seperti itu ya. Mimpi kan. Ya enggak, karena di sana kan udah enggak ada syahwat ya. Betul. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap hamba-hambanya ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini semuanya Allah Maha melihat. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.